Mas, Bapak ada di mana nih? Labuan halak ni rukun ni. Tidak ada kamu di sini dong. Yang keren. Jadi kalau kita boleh sebut bahwa Rasul Paulus sebelum ia mengenal Tuhan, ia adalah seorang yang perangainya begitu buruk. Ada yang menyebut pembunuh. Maka karakter yang digambarkan adalah karakter yang begitu buruk, karakter yang begitu kejam, karakter yang tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa bukan hanya satu orang saja, tapi ada banyak orang. Ketika kekristenan bertambah banyak saat itu. Tetapi ketika di dalam surat Rasul Paulus dikatakan di dalam Filipi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi kita mau katakan bahwa ia mengalami anugerah yang memang Tuhan sendiri berikan kepada Rasul Paulus. Jadi seseorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, ada seseorang yang berubah segala sesuatu dari kehidupannya. Orang yang tadi karakternya kasar, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Orang yang tadinya karakternya tidak mengenal kasih barangkali. Orang yang tadinya merancang-rancang kejahatan. Tapi akhirnya ketika saya memakai istilah dalam Alkitab, ia sendiri yang telah ditangkap oleh Tuhan, semuanya itu berubah. Harapan saya dan kita semua, apa yang kita rindukan ketika kita menjalani tahun yang baru ini, Bapak Ibu? Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan? Tuhan, kalau boleh tahun 2017 ini A, B, C, D dan seterusnya barangkali. Mungkin di antara kita ada yang berdoa sebagai seorang petani, kita berharap supaya curah hujan tercurah, tapi ternyata kita manusia tidak bisa mengendalikan alam. Kita manusia tidak bisa mengendalikan cuaca. Anak-anak kita di dalam studinya kita berharap supaya berhasil. Tapi kita tidak tahu apakah anak-anak kita ini bisa setia untuk studi, bisa ulet. Saya bersyukur kalau saya bandingkan di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan di sini 1 jam, itu benar-benar 1 jam dengan menempuh perjalanan yang sulit. Jadi bayangan saya adalah anak-anak yang sekolah, anak-anak kita yang studi, itu menempuh perjalanan yang luar biasa. Maka harapan saya sebagai pribadi ke depan, ketika mereka akan menempuh studi yang lebih tinggi lagi, berarti sudah ditanamkan sejak usia sedini mungkin. Ketika mau tekun, ulet sekalipun mereka berjalan kaki. Maka kita punya harapan-harapan dan doa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap Tuhan supaya usaha tani saya, sawah saya berkembang dengan baik, panen dan seterusnya, lantas ketika tahun ini 2017
kita mengalami kekeringan, apakah lantas kita berputus asa? Apakah lantas kita kecewa terhadap Tuhan? Apakah lantas kita marah kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita? Mungkin saya orang Jakarta, Bu Pendeta mudah berbicara demikian, karena Bu Pendeta bukan pelakunya. Bu Pendeta bisa dengan gampang menyatakannya, karena Bu Pendeta tidak merasakan bagaimana kami bergumul dengan usaha pertanian ini. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, baik kita yang ada di kota, kita punya pergumulan sendiri. Baik Bapak Ibu yang ada di desa Rekawatu ini, kita pun juga punya pergumulan sendiri. Kita punya usaha kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mampu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mengikut Kristus sama seperti nas pembimbing tadi. Kita berupaya untuk mengenakan kasih, berupaya untuk melekatkan kasih yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Sebagai manusia diingatkan, ada peristiwa yang membuat kita menangis, ada peristiwa yang membuat kita barangkali kita pun juga harus jatuh, ada peristiwa juga yang akhirnya membuat kita merenung sejenak, karena dalam kehidupan manusia tidak selalu ia berada dalam posisi puncak, Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya ketika kita sebagai manusia ada peristiwa yang disebut dengan keberhasilan. Tapi kita pun juga merasakan ada peristiwa kegagalan. Tapi apa yang mau kita petik? Sampai detik ini Tuhan menolong kita. Rasul Paulus sudah meninggalkan apa yang buruk ketika ia belum mengenal Kristus. Tetapi ia rela memberikan seluruh kehidupannya ketika ia sendiri telah ditangkap oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Maka saya dan kita semua, termasuk anak-anak kita yang masih kecil, kita berharap tahun 2017 adalah satu masa ketika Tuhan mau mengubahkan kita. Maka jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti batu, sehingga kita tidak bersedia untuk diubah. Akan menjadi sia-sia ketika kita datang ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa Bapak Ibu Saudara, tapi pulang ke rumah kita tidak mampu untuk mengasihi suami atau istri. Kita tidak mampu mengasihi anak-anak kita. Kita tidak mampu menerapkan keteladanan Kristus Yesus mulai dari rumah tangga kita masing-masing, mulai dari keluarga kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saya dan juga Bapak Ibu dan anak-anak kita, dan menjadi satu hal yang membuat kita bangga bahwa ketika Tuhan mempercayakan berita Injil di Gereja Kristen Sumba, ada banyak pekerjaan rumah yang menjadi tantangan buat Gereja Kristen Sumba. 70 tahun usia, Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan. Adapun visi daripada komunitas bersatu hati adalah jadikanlah hidup ini bermanfaat bagi sesama. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Komunitas Bersatu Hati Melayani dari Wengapu, yang saya
kasihi Ibu Pendeta Titin dari Gereja Kristen Pasundan yang sudah boleh datang untuk membagi berkat lewat pelayanan firman di sini. Saya berkomunikasi dengan Pendeta Suryaningsih dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk melayani baik di hari ini kebaktian minggu, pelayanan khotbah, dan juga kemarin saat memberikan materi di jemaat Praikauki, saya suka lupa. Praikauki, di mana dua pendeta ini kami pernah bertemu di kegiatan-kegiatan perempuan 2014 dengan Pendeta Aprisa, ya pendeta jemaat di Praikauki, dan 2015 saat di Kupang saya bertemu dengan Pendeta Suryaningsih saat mengikuti Konas Perempuan PGI. Dan saya bersyukur melalui meninggalkan sejenak jemaat saya selama 1 minggu ini dan juga melakukan 2 hari, lebih tepatnya melakukan kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat Sumbar. Saya merasakan banyak hal, terlebih kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu Pendeta, vikaris atau bahkan guru-guru Injil ternyata memang sangat sulit.